Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felenda Rini dengan NIM 122111349. Di sini saya ingin mereview tentang materi apa saja yang sudah saya kerjakan pada mata kuliah aplikasi komputer. Untuk pertemuan pertama, saya mengerjakan tentang modul transportation. Untuk modul transportation ini berhubungan dengan distribusi suatu produk tunggal dari beberapa sumber dengan penawaran terbatas menuju beberapa tujuan dengan permintaan tertentu pada biaya transportasi minimum. Pada modul transportation ini saya mengerjakan 4 soal. Berikut link-link latihan soal yang sudah saya kerjakan. Selanjutnya pada pertemuan 2 saya mengerjakan modul assignment. Untuk modul assignment ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan penugasan, seperti penugasan karyawan pada jenis pekerjaan tertentu atau penugasan karyawan dengan sistem tertentu dengan tujuan memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Pada modul assignment ini saya mengerjakan 7 latihan soal. Ini berikut link-link untuk latihan soal yang saya sudah kerjakan. Selanjutnya pada pertemuan ketiga saya mengerjakan modul BEP atau Break Even Point. Break Even Point ini adalah kondisi di mana suatu perusahaan berada pada titik impas atau tidak memiliki keuntungan maupun kerugian, atau dengan kata lain besarnya biaya yang dikeluarkan sama dengan nilai barang yang terjual. Break Even Point ini merupakan suatu analisis yang digunakan untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya-biaya yang timbul setelah mendapatkan keuntungan atau profit. Pada modul BEP ini saya mengerjakan 4 latihan soal. Berikut link latihan soal yang sudah saya kerjakan. Selanjutnya pada pertemuan keempat saya mengerjakan modul integer programming. Pada modul integer programming ini saya mengerjakan 3 latihan soal. Nah, untuk integer programming sendiri itu yaitu untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan keuntungan maksimal dengan hasil akhir bilangan bulat. Kemudian untuk minggu selanjutnya saya mengerjakan modul location and inventory. Untuk location and inventory ini saya mengerjakan 7 latihan soal yang sudah saya upload di YouTube. Kemudian pada minggu selanjutnya saya mengerjakan linear programming. Untuk linear programming sendiri yaitu salah satu metode untuk menyelesaikan masalah optimalisasi dalam mengkombinasikan produk mix dengan sumber daya yang terbatas atau memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya perusahaan secara optimal untuk mencapai keuntungan maksimal atau biaya minimum. Untuk latihan soal pada modul linear programming saya sudah mengerjakan 11 soal. Berikut link-linknya. Kemudian minggu selanjutnya saya mengerjakan soal ujian tengah semester. Pada pengerjaan kali ini adalah campuran antara modul transportation, assignment, BEP, integral programming, location and inventory, dan linear programming. Kemudian pada minggu setelah UTS saya mengerjakan modul forecasting. Pada modul forecasting ini merupakan metode untuk memprediksikan atau memperkirakan berbagai kejadian di masa mendatang berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Pada modul ini saya mengerjakan contoh soal sebanyak 7 soal. Berikut link-linknya, kalian bisa cek sendiri. Kemudian pada minggu selanjutnya saya juga ditugaskan untuk mengerjakan latihan soal tentang modul forecasting. Ini link-linknya ada 6 soal yang sudah saya kerjakan. Kemudian selanjutnya saya sudah mengerjakan modul network. Untuk modul network ini adalah sambungan atau penghubung antara satu titik dengan titik lainnya dalam jangkauan. Ada 3 macam network model, yaitu yang pertama minimal spanning tree, yang kedua ada maximal flow, yang ketiga ada shortest route. Untuk
modul network ini saya sudah mengerjakan 3 soal yang sudah saya upload pada YouTube. Kemudian minggu selanjutnya saya telah menyelesaikan tentang modul project management, di mana manajemen proyek ini digunakan untuk memperkirakan jangka waktu proyek dan menentukan aktivitas proyek mana yang bersifat kritis. Nah, pada modul ini saya ditugaskan untuk mengerjakan 3 contoh latihan soal yang sudah saya upload pada akun YouTube saya. Kemudian selanjutnya ada modul waiting list. Untuk waiting list ini digunakan untuk menciptakan model antrian yang menguntungkan bagi produsen, yaitu meminimumkan biaya dan sekaligus menguntungkan bagi konsumen atau mengurangi waktu menunggu bagi konsumen. Pada modul waiting list ini saya mengerjakan 4 latihan soal yang sudah saya upload pada YouTube akun saya. Kemudian dan yang terakhir ada modul productivity and quality. Pada modul productivity and quality saya mengerjakan 4 latihan soal. Berikut link-linknya. Sekian review materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.